Maka untuk menghematkan waktu pengajian Tasawuf Muslimah kita Aqidatul Najih halaman 4 baris ke-14 dari bawah, kepada Abu kami persilahkan dengan segala hormat. Dan ketahui olehmu bahwa Rasul itu maknanya pada lawat yang dibangkitkan daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Berikut kata-kata Rasul yang dinogeneplah pengertian kata-kata Rasul pada lawat dan pada istilah. Menyamana Rasul pada lawat urim tak kirim dari satu kampung kepada kampung yang lain, dan pada istilah manusia yang diwahyukan kepadanya dengan syarak yang beramal ia dengan dia dan disuruh akan dia dengan menyampaikan dia. Nyoba istilah yang menunjukkan Rasul orang yang naten wahyu kepada orangnya, yang wahyunya datang daripada agama untuk geamal kedo dan disampaikan kepada orang yang lain. Dan jikalau tiada disuruh akan dia dengan menyampaikan sekalipun, maka tiap-tiap Rasul itu Nabi dan tiada tiap-tiap Nabi itu Rasul. Jadi menyo Rasul di samping beramal kedona giyu tutruk perintah syarak kepada orang lain. Jadi tugas Rasul amal dan menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan menyo Nabi hanya untuk beramal kedromanten, hanya menyampaikan kepada orang lain. Maka di sini jetakan tip-tip Rasul Nabi di dalam, dan hana tip-tip Nabi itu Rasul. Maka di antara keduanya itu umum dan khusus mutlak. Nyo perbandingan kalimat Rasul dan Nabi dalam ilmu ma'ani umum khusus mutlak. Bermula murad dengan Rasul pada kalam musannaf itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam matan kitabnya dilihat juga dengan kata-kata Rasul yang maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah bermula mengucap basmalah dan alhamdulillah dan selawat dan salam atas penghulu kita. Demikian lagi mengucap dua kalimat syahadat dan doa bagi dua ibu bapa. Maka sekalian itu sunat jua pada mazhab imam kita Syafi'i, melainkan mengucap basmalah dan salawat dan dua kalimat syahadat pada tiap-tiap sembahyang. Jadi waktu tak kemaran tak dimulai tak baca basmalah, tak baca alhamdulillah selawat dan salim, menancin menyata kemarang tak tulis basmalah alhamdulillah selawat dan salim yang hukum di sunnah, dan menancit dua kalimat syahadat menurut pandangan mazhab Syafi'i. Hanafi basmalah selawat dan dua kalimat syahadat dalam sembahyang yang sunat maka yaitu wajib. Bersalahan pada mazhab Imam Malik, beda pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Malik, maka mengucap yang demikian itu wajib pada seumur hidup sekali, dengan syarat ia niatkan yang wajib atasnya. Menurut Imam Syafi'i wajib dan sembahyang. Imam Malik si umur 3 payah,
bacakan basmalah, tilawat, alhamdulillah dan 2 kalimat syahadah dan niatkan ada yang wajib. Tambih bermula hukum mengucap basmalah itu 4 wajah. Ada kalanya wajib dan ada kalanya sunat dan ada kalanya haram dan ada kalanya makruh. Boh hukum mengucap basmalah. Na wajib, na sunat, na haram, na makruh. Maka yang wajib itu basmalah pada membaca Fatihah di dalam sembahyang. Baca basmalah yang wajib, wadakan yang baca Fatihah lam lumayan. Dan yang sunat itu segala pekerjaan yang dicita-cita pada syarak, padahal bukan zikir semata-mata. Yang sunat membaca basmalah bak buat yang gap bak pandangan agama, yang kan zikir, yang kena merati la ilaha illallah nyan hana bismillah. Yana urang gepupuhun zikir dengan bismillah nyan kan maling kan thaleh bangai. Tajakkeun atra yang hana diperintah di agama. Menyahana perintah takun hana bifala, bahkan sia-sia benteng. Jadi yang namanya zikir langsung zikir. Boh zikirnya Allah, boh zikirnya la ilaha illallah dan sebagainya. Hana pakai bismillah pada awalnya. Dan tiada syarat tuntut suruh memulai dengan yang lainnya. Nyana perintah dalam agama giyu puphun ngan pulain yang sunat, maka sunat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Menyo na perintah ngan kan basmalahnya hanata mulai dengan basmalah, antara lain di saat bertemu muslim dengan muslim, muslimat dengan muslimat, guyu memberi salam nyan hana bismillah. Nyana urang ate merompo geun bismillah ide dudo baru rubi talim nyan lagi punoji kon tale kon malim tapi bangai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bangai. Termasuk memberi salam di saat berpidato, di saat memulaikan pengajian yang hana pakai bismillah. Menancil semayang dimulai dengan takbir hana bismillah. Dekedina urang ledang kapat kiblat bismillahirrahmanirrahim usalli Allahu akbar nyan pi lagi gunoji kan malim kan taleh tapi bangai. Pakai bismillah pada tempat yang hana disunatkan karena dimulai dengan takbir. Yang namanya sembahyang kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri, tidak pakai bismillah kecuali gedanya orang wihwe disunatkan baca surat An-Nas yang bismillah ukon sembahyang. Bismillah untuk baca surat An-Nas. Menanti orang ge atau podium saat gena ada podium atau ada mimbar dibaca bismillah untuk kan untuk berhadapan dengan audiens. Misalnya berhadapan dengan audiens yang disunahkan memberi salam. Dan yang haram itu segala pekerjaan yang haram jadi, yakni bukan haramnya itu aridi. Maka haram kita mulai dengan basmalah seperti berzina. Ini jikalau tiada dikasat menghinakan nama Allah, dan jika ia kasat yang demikian itu niscaya jadi kafiriyah. Contoh basmalah yang haram bak tempat yang haram zati, karena haramna dua, na zati dan na aridi. Yang haram kita ucapkan basmalah pada haram zati yang dicontohkan itu dengan berzina.
nyanpi hari menteng dah ucapkan basmalah wate Madinah menyohana takasat menghinakan nama Allah. Menyohana dalam hati kita yang menghinakan nama Allah pada perbuatan zina jadi kafir. Dan yang makruh mengucap basmalah itu pada segala pekerjaan yang makruh yang tadi seperti melihat para istri, maka makruh mengucapkan basmalah memulai melihat dia. Basmalah yang makruh di dati hina dicontohkan kalian kemaluan istri yang menyatakan basmalah hukum di makruh. Dan keluar dengan haram tadi itu haram ardi, seperti mengambil wudu dengan air yang dirampas. Guna contoh harum tadi yang harum ucapkan basmalah berzina. Contoh harum ardi yang harum ucapkan basmalah datung wudu dengan ia yang ikubah legok untuk keperluan roji. Daco itanya daya tu semayang yang baca basmalah inan hana harum karena kan harum zati tapi harum ardi. Demikian lagi keluar dengan kata makruh tadi itu makruh ardi seperti makan bawang mentah. Yang harum yang makruh tadi baca bismillah, yang makruh baca bismillah babu yang makruh tadi keluar makruh ardi dicontohkan orang baju bawang mentah. Jadi bismillah makruh baju bawang yang pernah kekeli orang rukun yang salah, karena baju bawang makruh ardi yang makruh ke basmalah. Maka tiap-tiap daripada keduanya itu sunat dimulai dengan basmalah, yaitu harum ardi mengambil wudu dengan air rampasan dan baju bawang mentah. Kemudian katanya, kemudian selanjutnya matan kitabnya berkelom i'lam annal hukmal aqliyah yang asru fi salasati aqsamin. Ketahui olehmu bahwasa tapi benarnya bahasanya bahwasanya hukum yang bangsa akal itu tersimpan ia pada 3 bahagi. Hukum akal, mana hukum akal sesuatu yang ditemui secara filsafat atau logika tanpa ada perintah daripada syarak. Hukum akal dibagi daya. Hanya sungguhnya mendatang oleh musannif dengan jumlah ini karena bertimbangan bertumpatan maksud dengan dia dan karena intifa dengan dia pada maksud. Maka jumlah ini mukaddimah kitab, bukan mukaddimah ilmu. Jadi pembahasan hukum akal kepada al-hiruh pembagian yang merupakan mukaddimah dari kitab jin ke mukaddimah ilmu. Adapun mukaddimah ilmu itu yaitu mabadi yang 10 menyontoh ilmu. Mukaddimah ini berhubung segala yang masuk dalam mempelajari tabatabah ilmu harus maklumi ile mabadi yang itu yang nanti akan datang sebutnya. Maka tak dapat tiada daripada orang yang hendak masuk belajar suatu ilmu atas wajah agama itu hendaklah ia mengetahui mabadi yang 10 ini. Menyebutnya kena terjadi tabah-tabah ilmu yang lebih sempurna, pelajarilah permulaan yang itu, yaitu yang datang oleh setengah mereka itu dengan katanya yang tiupnya kagak disebut dalam tabah natang. Mabadi itu disebut dalam tabah natang inna mabadiya kulli fanin asyaratun. Bahwa seluruh permulaan tiap-tiap bidang ilmu itu 10. Beranggapu ilmu yang yang tak kena pelajari, nah masing-masing mabadi itu.